Pada kesempatan kali ini akan review sekaligus membahas sebuah film yang berjudul Children of the Corn 2011. Film yang bergenre horror thriller ini diangkat dari sebuah novel dengan judul yang sama, karya Stephen King yang terkenal dengan novel-novel horornya, yang salah satunya adalah karya film badut yang berjudul It. Film ini sebenarnya memiliki banyak sequel dari tahun 1984 bahkan sampai sekarang. Namun kali ini akan membahas sequel tahun 2011. Namun, jika kalian merasa film ini seru untuk dibahas, mungkin saja akan membahas film ini dari film pertamanya di tahun 1984 dan akan diupload setiap malam Jumat. Serem kali ya? Oke lah, daripada kelamaan, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Film ini diawali oleh sebuah scene yang bersetting waktu kira-kira di sekitar 30 tahun yang lalu. Di sebuah daerah yang bernama Gatlin, seorang prajurit yang bernama Cole baru sampai di kampung halamannya. Terlihat ia begitu senang saat melihat kembali rumah keluarganya, di mana pada saat itu banyak bocah yang bermain di halaman rumahnya. Akan tetapi, Cole merasa heran dengan rumah yang terlihat sepi. Berkali-kali ia memanggil keluarganya tapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Lalu, ia merasa penasaran saat melihat sebuah boneka dari cangkang jagung. Cole pun kaget ketika mengetahui ibunya sudah meninggal. Kemudian, saat melihat seseorang misterius, sontak Cole bergegas mengejarnya. Tak cuma ibunya, kali ini ia melihat ayahnya juga tewas dengan bonggol jagung di matanya. Lalu Cole mendengar suara lagi dari lantai atas. Dan ketika ia cek, terlihat seorang seperti adiknya berada di sana. Cole kembali kaget saat melihat orang itu adalah seorang bocah buluk. Sambil ketakutan, Cole berusaha mendekatinya. Akan tetapi, ia malah menemukan adiknya sudah dalam keadaan tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Cole pun heran dengan jagung yang ia temukan di semua jasad keluarganya. Lalu ia menyangka bahwa bocah buluk itulah yang telah membunuh keluarganya. Bocah itu pun mengatakan bahwa ada sesuatu yang selalu menyuruh mereka untuk membunuh. Kemudian, Cole terlihat penasaran dengan sesuatu yang disebutkan bocah tersebut. Tapi tiba-tiba, rupanya bocah itu pun ingin membunuh Cole. Sementara itu, Cole tak cukup berani untuk membunuh bocah tersebut. Lalu ia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Terlebih karena ia sudah kehilangan semua anggota keluarganya. Tapi rupanya bocah itu menghalangi usahanya tersebut. Dan film penuh misteri ini pun baru dimulai. Singkat waktu, kemudian scene pun berada di masa sekarang, di mana pada saat itu terlihat sepasang suami istri Ellie dan Tim sedang bertahan di panasnya jalanan. Mereka yang akan berkunjung ke rumah kakek Tim mengalami masalah dengan mobilnya yang mogok. Keadaan pun bertambah sulit saat sinyal dan stok air tak bisa lagi diandalkan. Terlebih karena Ellie yang sedang hamil, keadaan tersebut sangat membuat mereka khawatir. Apalagi dari tadi tidak ada mobil yang melintas. Mereka pun mencari cara untuk bisa menghubungi mobil derek. Tapi saat Tim melihat tiang kabel telepon, ia merasa bahwa ada kemungkinan bisa menemukan rumah warga di sekitaran mereka. Kemudian mereka berusaha mencarinya untuk meminta bantuan. Lalu setelah beberapa saat berjalan, akhirnya sebuah rumah gubuk reot pun ditemukan. Kemudian mereka pun bertemu dengan warga di sana. Lalu Tim langsung meminta bantuan untuk meminjam teleponnya. Tapi anehnya, pria itu mengatakan bahwa ia tidak punya telepon. Perkataannya pun membuat Ellie kesal karena jelas-jelas ada kabel telepon tersambung ke rumahnya. Meskipun tahu pria tersebut berbohong, Tim mengajak Ellie untuk pergi. Akan tetapi, Ellie malah marah-marah dan mengatakan bahwa ia sedang hamil dan butuh istirahat juga di rumah tersebut. Mendengar Ellie sedang hamil, pria tersebut tiba-tiba mempersilahkan mereka masuk. Ada apa ya? Ia bersama istrinya pun menjamu mereka dengan kesegaran teh gelas beling, yang tentunya sangat mereka inginkan dari tadi untuk melepas dahaga. Kemudian mereka pun saling mengenalkan diri. Dan tanpa disangka si pemilik rumah itu bernama Cole.
di mana ia adalah seorang prajurit yang berada di scene awal tadi setelah 30 tahun berlalu. Tapi kini orang lebih mengenalnya sebagai seorang pendeta. Menurut istrinya yang bohai berdaster bernama Helen, mereka memang bukan asli orang sana dan hampir 6 tahun tinggal di rumah itu. Tak lama kemudian, Tim mengatakan kembali niatnya untuk menghubungi mobil Derek. Lalu Helen menunjukkan telepon yang sebenarnya memang mereka miliki. Ketahuan nih, si Cole takut tagihan teleponnya jadi mahal. Di sisi lain, Ellie yang sedang membicarakan tentang kehamilannya yang tentu saja membuatnya bahagia. Cole yang hanya memainkan boneka jagungnya begitu serius menyimak cerita Ellie. Karena banyak ngomong, Ellie pun jadi haus. Tapi tiba-tiba betapa kagetnya Ellie saat melihat bayangan bocah dari balik gelas. Sementara Cole yang terlihat B aja mengatakan bahwa itu hanya halusinasi Ellie saja yang kecapean. Tapi gelagat dari Cole seperti memiliki maksud tersembunyi. Kemudian, untuk yang kali ini, Cole terlihat tak bisa menutupi bahwa memang ada sesuatu di dalam rumahnya. Ellie yang semakin ketakutan merasa tenang saat melihat Tim sudah kembali. Kemudian, Tim mengatakan bahwa mobil Derek yang ia hubungi ternyata tidak bisa membantu. Selain jadwalnya yang penuh, biaya sewanya juga mahal. Kang Derek Ojon Service juga sama penuh. Lalu keadaan itu pun membuat mereka bingung. Lalu, Helen mengatakan untuk menunggu saja seorang kurir yang biasa datang ke rumahnya, agar Ellie dan Tim bisa nebeng bersamanya. Di mana kurir tersebut selalu rutin mendatangi rumahnya setiap jam 7 pagi. Sementara untuk malam ini mereka disuruh menginap saja di rumahnya. Ajakan itu pun disetujui suami Helen. Singkat waktu, malam pun tiba. Mereka yang sedang makan malam tiba-tiba mendengar sebuah suara aneh dari luar rumah. Tapi menurut Helen itu hanyalah suara angin saja. Sementara Ellie dan Tim tidak percaya begitu saja dan merasa Cole dan Helen menyembunyikan sesuatu dari mereka. Setelah makan malamnya selesai, Cole menunjukkan kamar untuk Tim dan Ellie. Lalu ia menyuruh mereka untuk tak berkeliaran di luar rumah dan bisa menghargai privasi keluarga mereka yang memang jarang berbaur dengan masyarakat. Sesampainya di kamar, mereka membicarakan tentang banyaknya keanehan di rumah tersebut. Lalu Ellie tiba-tiba ingin pipis. Kemudian dia berusaha pergi ke WC yang berada di luar rumah sendirian. Setelah selesai ngumpul, Ellie mendengar lagi suara aneh tadi. Karena penasaran, ia mencari sumber suara tersebut. Dan tanpa terasa, pencarian Ellie malah menemukan sebuah bangunan yang tertutup. Karena penasaran itu, Ellie pun memeriksanya. Seperti biasalah, film-film horor gak penasaran gak seru. Ketika mereka di dalam sana, ternyata tempat tersebut adalah sebuah gereja. Akan tetapi, di tempat itu banyak terlihat benda-benda untuk pengorbanan dari sebuah ritual. Kemudian, saat Ellie kembali keluar, ia mendengar lagi suara yang ternyata berasal dari sebuah gudang. Ellie pun berusaha memeriksanya. Sesampainya di tempat yang becek itu, tiba-tiba ternyata Ellie melihat seorang bocah yang dikurung. Ellie pun berusaha menenangkan bocah yang terlihat ketakutan itu. Tapi sialnya, dirasa keberadaannya akan diketahui Cole, ia bergegas sembunyi. Dan ternyata benar, Cole mengetahui keributan tersebut. Tapi untungnya keberadaan Ellie tak diketahui. Saat Cole masuk ke tempat pemujaan, Ellie bergegas kembali ke kamarnya. Kemudian ia langsung menceritakan semuanya kepada Tim dan menyuruhnya untuk segera menghubungi polisi. Mendengar semua cerita Ellie, Tim berniat untuk menemui Cole di tempat pemujaan. Akan tetapi ia malah penasaran saat melihat kamera yang berada di ruang utama. Dari kerekaman di dalam kamera, Tim melihat seorang bocah tapi tidak begitu jelas. Namun tanpa Tim sadari, sosok bocah sedang berjalan ke arahnya. Kaki bocah yang dipenuhi darah membuat Ellie bisa mendengar suara langkah kakinya. Dirasa makin aneh, Ellie pun memeriksanya. Tapi ternyata mereka hanya menemukan jejak kakinya saja. Ellie merasa yakin bocah yang tadi ia lihat baru saja berada di dekat mereka. Di saat itu pula, Ellie melihat Cole sudah kembali dari tempat pemujaan. Lalu ia menyuruh Tim untuk segera menghubungi polisi. Sementara ia akan menahan Cole sampai Tim berhasil memanggil bantuan.
Tapi rupanya dari kaki Ellie yang banyak lumpur, Cole bisa mengetahui bahwa Ellie pernah mendatangi tempat bocah itu. Dirasa tak menuruti kata-katanya untuk tidak seenaknya melihat privasi orang, Cole pun jelas marah. Sementara itu, tim yang akan menghubungi polisi malah berusaha membenarkan kamera yang tadi ia ambil. Lalu tiba-tiba akhirnya usaha mereka pun diketahui Cole. Kemudian tim mengatakan bahwa ia tidak akan mencampuri urusan Cole dengan semua keanehannya. Lalu Cole mengatakan bahwa sebenarnya ia bukanlah orang jahat. Lalu ia pun menceritakan bahwa dulu saat ia kembali ke kampung halamannya, banyak orang dewasa yang mati karena anak-anak yang berkelakuan aneh, di mana mereka adalah pengikut sosok iblis yang menyukai anak-anak. Ketika Cole bercerita, Ellie berusaha menghubungi polisi. Tapi tak lama kemudian, entah apa yang telah menarik telepon itu. Mereka pun heran saat mengetahuinya. Dirasa keanehan semakin banyak terjadi, mereka pun berusaha melarikan diri. Tapi tiba-tiba rupanya sesuatu menahan mereka agar tak bisa keluar dari rumah tersebut. Dirasa semua makin runyam, mereka pun panik dan terus berusaha keluar dari rumah itu. Tapi tetap saja tidak bisa. Lalu Cole mengatakan bahwa iblis itu ingin Ellie dan tim kembali ke kamarnya. Dirasa usaha untuk kaburnya sia-sia saja, mereka pun menuruti perkataan Cole. Setelah mereka berada di kamar, seorang polisi dari panggilan Ellie tadi akhirnya datang. Mereka pun bergegas memanggilnya. Tapi rupanya sekeras apapun mereka berteriak, polisi tersebut tak mengetahuinya. Seperti ada dinding penghalang gaib yang menahan suara mereka. Lalu tiba-tiba ternyata iblis tak membiarkan polisi itu menemukan mereka, dan polisi itu terlempar jauh ke langit entah kemana. Mereka pun terlihat kebingungan dengan cara apalagi mereka bisa kabur dari rumah itu. Kemudian tim menemui Cole kembali. Lalu tim menanyakan tentang iblis apa yang telah menahan mereka di rumah tersebut. Kemudian Cole mengatakan bahwa sebenarnya iblis itu menginginkan anaknya Tim yang masih dalam kandungan istrinya. Sementara Tim sendiri akan dibunuhnya. Seperti halnya yang Cole lihat selama ini, ketika iblis itu mendapatkan seorang anak, ayah mereka akan langsung dibunuh. Iblis itu akan merasuk ke dalam tubuh bayi incarannya. Dan jika bayi yang dirasukinya sudah dewasa, ia akan kembali berpindah ke anak yang lebih kecil. Alasannya cuma satu, yaitu untuk membunuh orang dewasa. Di sisi lain, Ellie meminta penjelasan Helen tentang bocah yang dikurung tadi. Helen pun mengatakan bahwa itu memang anak mereka, tapi karena anak tersebut memiliki perilaku aneh, lantas mereka pun mengurungnya. Dan perilaku aneh itu berasal dari sosok iblis yang selalu berada di dalam tubuhnya. Dan kini iblis untuk mencari anak yang lebih kecil untuk kembali menjadi wadah iblis tersebut. Ellie pun kaget mendengar kenyataan tersebut. Singkat waktu, di keesokan harinya, seorang kurir membawakan pesanan kebutuhan sehari-hari keluarga Cole. Kemudian Cole merasa heran dengan sebuah barang yang tak ia pesan. Dan ternyata barang tersebut adalah mainan yang dipesan Helen. Lalu Cole meminta si kurir untuk mengantarkan Tim dan Ellie ke tujuannya. Dengan baiknya, si kurir pun mau mengantarkan mereka. Tak lama kemudian, Tim dan Ellie menghampiri mereka. Dengan perlahan, mereka meninggalkan rumah yang semalam tak memberinya celah sedikit pun untuk kabur. Mereka yang masih tak percaya merasa takut jika harus semobil dengan orang asing. Mereka pun lebih memilih untuk menggunakan mobil polisi yang masih berada di sana. Si kurir pun heran dengan gelagat pasangan suami istri ini. Hingga pada akhirnya, mereka bisa meninggalkan rumah itu. Terlihat mereka pun begitu senang karena merasa terbebas dari iblis. Kemudian scene beralih ke Helen, di mana pada saat itu ia memberikan mainan yang baru saja ia pesan ke anaknya. Begitu sayangnya Helen dengan bocah tersebut, hingga ia berjanji akan segera menyelamatkannya dari penderitaan. Setelah memberikan mainannya, Helen kembali ke rumah. Tapi tiba-tiba rupanya iblis yang merasuki anaknya tak suka dengan niat suci Helen. Jelas saja dia kan iblis hingga memilih untuk membunuhnya menggunakan lencog jerami.
Setelah ibunya terbunuh, si bocah pun dengan santuy bermain mobil-mobilan truk besar dengan muatan mobil. Ingat dulu scene ini. Kembali ke Ellie. Mereka yang sudah jauh dari rumah iblis aneh itu terlihat berada di belakang truk bermuatan mobil, dan sesuatu yang aneh pun terjadi. Dan ternyata iblis itu masih mengintai mereka. Sementara Ellie dan Tim melihat muatan truk tersebut seperti akan terlepas. Mereka pun berusaha untuk mendahulunya. Tapi tiba-tiba, Oh my god, Tim, look out! Oh my god, God! God, Tim, I love you. akhirnya iblis itu berhasil menyabotase pelarian mereka hingga membuat Tim tewas seketika. Sementara Ellie hanya mengalami luka-luka saja. Ellie pun histeris dengan kematian suaminya itu. Dan tanpa diduga, si kurir yang berada di belakang mereka berusaha menyelamatkan Ellie. Lalu anehnya, ia malah membawanya kembali ke rumah Cole. Setibanya di sana, rumah itu sudah dipenuhi dengan anak-anak. Sementara kondisi Ellie yang masih syok terlihat cuman bengong saat dibawa si kurir yang ternyata adalah anak buahnya Cole. Kemudian Cole yang dianggap bapak oleh pengikutnya membaptis Ellie untuk menjadikan bayinya sebagai penerus wadah iblis dari tubuh anaknya. Ellie yang sudah dipengaruhi iblis pun langsung menuju ke tempat bocah itu berada. Kemudian lalu ketika malam tiba, si bocah yang bermain-main dengan boneka jerami terlihat bosan dan membanting boneka tersebut. Pak polisi pun baru mendarat dengan wafat. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Menyeramkan dan terasa creepy, bukan? Sosok iblis yang sering bersemayam dalam tubuh anak-anak memang suka sekali membunuh orang dewasa. Entah apa maksudnya, namun yang namanya iblis pasti nggak mungkin dong berbuat baik. Dan uniknya, jika wadahnya sudah mulai dewasa, iblis tersebut akan berpindah ke tubuh bocah yang lebih kecil, bahkan masuk ke dalam bayi yang baru lahir. Dalam kasus ini, iblis tersebut merasuk ke dalam tubuh anak dari Cole, dan ia selalu berusaha mengeluarkan iblis itu dari tubuh anaknya. Hingga kebetulan sekali di saat Ellie bersama Tim datang, ia mempunyai harapan untuk membebaskan anaknya dari iblis tersebut. Dan akhirnya, Tim dan Ellie menjadi korban dari ritual tersebut. Bahkan kita tahu, kekuatan dari iblis itu sangat mengerikan. Ia bisa mempengaruhi siapa saja yang berada di dekatnya untuk terus berpindah tubuh dan membunuh manusia. Ia pun mampu menggerakkan apapun dari jarak jauh. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Children of the Corn 2011. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.